Apa kabar Victory Kids hari ini? Lause Esther bersyukur kita kembali boleh berjumpa walaupun anak-anak di rumah beribadah secara online. Tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause harapkan walaupun kita di rumah, kita semua sudah siap ya memuji Tuhan. Kita semua duduk yang sopan, kita siapkan Alkitab kita. Ya, kita akan memulai ibadah kita, lause ajak kita semua untuk boleh berdiri. Dengan semua anggota tubuh kita yang Tuhan berikan, kita mau memuji Tuhan. Dengan tangan kita, dengan kaki kita mau jalan bersama Yesus. Aku mempunyai jari, aku ingin memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian, aku mempunyai jari, kedua tanganku mempunyai jari. Dapatkan putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita semua berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai dengan hari ini. Terima kasih, sepanjang minggu ini kami boleh melewati ujian kenaikan kelas. Terima kasih untuk kepintaran, terima kasih Tuhan kami boleh menjawab semua ujian dengan baik. Biarlah semua nilai yang kami peroleh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Pada pagi hari ini kita mau mengucapkan dulu yel-yel kita. Kita ucapkan dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Iya, anak-anak semua boleh duduk kembali. Kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Victory Kids, kita boleh hidup selalu takut akan Tuhan. Kita senang menjadi anak Tuhan.
Kita mau memuliakan Tuhan selalu. Kita mengangkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Christina. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, cari apa di dalam dunia. Hendaklah kita selalu mencari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Halo Victory Kids semua. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Lause Christina mau ajak kita semua sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari semua lipat tangannya. Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Suatu hari di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria bernama Henry dan istrinya Gloria.
Henry adalah seorang pengantar susu. Suami istri itu memiliki beberapa sapi perah. Pasangan itu biasa mengurus semua sapi mereka. Mereka memberi sapi-sapi itu jerami yang baik dan merawat sapi-sapi itu dengan baik pula. Karena itu, semua sapi Henry akan menghasilkan kualitas susu yang sangat baik. Semua orang di desa hanya akan membeli susu pada Henry. Henry dan Gloria berpenghasilan baik dan menjalani penghidupan yang baik pula. Meskipun begitu, Henry tidak senang. Ia selalu bermimpi membeli rumah yang besar dan pakaian yang mahal. Henry terburu-buru untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ia sering menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Henry berpikir keras bagaimana caranya agar ia dapat lebih banyak susu lagi tanpa harus membeli sapi baru lagi. Ketika Henry berjalan di depan, ia menemukan sebuah sungai. Karena dipenuhi dengan ketamakannya, Henry mempunyai ide. Pagi berikutnya, Henry mengisi wadah susunya dengan susu sapi. Tapi kali ini ia hanya mengisi setengah bagian saja dengan susu sapi, lalu pergi. Kemudian ia berhenti di sungai dan menambahkan sedikit air sungai ke dalamnya. Hari itu, seperti biasa, penduduk desa membeli susu dengan senang hati kepada Henry dan membayarnya dengan harga yang sama. Karena ditambah air, Henry menjual susu lebih banyak lagi di desa tersebut. Malam itu Henry sangat senang karena mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya. Karena ketamakannya, setiap hari Henry terus menambahkan air sungai ke susunya. Dengan cepat, Henry mendapatkan uang yang banyak. Ia kemudian membeli mobil yang bagus dan merenovasi rumahnya menjadi lebih besar. Berminggu-minggu kemudian, Henry masih terus melakukan kecurangan tersebut. Perlahan, penduduk desa mulai menyadari susu yang mereka beli dari Henry sudah tidak sebagus dulu kualitasnya. Rasanya seperti air, keluh penduduk desa. Mereka mengeluhkan hal tersebut kepada Henry. Tetapi Henry malah marah-marah dan tidak mengakui kecurangan yang ia buat. Beberapa penduduk desa sangat penasaran mengapa susu Henry sekarang rasanya berubah. Esok paginya, beberapa penduduk desa membuntuti Henry secara diam-diam. Mereka mengikuti Henry yang membawa wadah susunya ke tepi sungai. Mereka melihat Henry menambahkan susu dengan air sungai. Penduduk desa menjadi kesal dan marah mengetahui kecurangan yang Henry lakukan. Perlahan penduduk desa berhenti membeli susu kepada Henry. Tanpa uang tersisa untuk dibelanjakan, akhirnya Henry mulai menjual barang-barang yang telah dibelinya sebelumnya. Sekarang Henry adalah penjual susu yang miskin. Ia hanya memiliki beberapa ekor sapi yang tersisa dan hanya bisa menjual susu ke beberapa rumah saja. Akhirnya Henry sadar betapa berbahayanya menjadi tamak. Victory Kids, sudah lihat video barusan? Sudah simak ceritanya? Lause Christine mau tanya, siapa namanya orang yang di dalam cerita video tadi yang serakah atau tamak yang diceritakan barusan? Ada yang tahu? Ya, benar. Namanya Bapak Henry. Apa pekerjaan Bapak Henry? Iya, ia adalah seorang tukang susu. Ia menjual susu kepada penduduk
desa. Apa yang dilakukan oleh Pak Henry tersebut? Iya, karena ketamakannya, ia mau mendapatkan uang lebih banyak lagi, ia mencampur susu sapi yang dihasilkan oleh sapi-sapinya dengan air sungai. Ya, nah akhirnya bagaimana anak-anak Victory Kids? Akhirnya ia ketahuan. Lalu penduduk desa bagaimana? Masih mau membelikah susunya? Gak mau lagi. Gak ada lagi yang mau membeli susu sapi dari Pak Henry. Akibatnya lama-lama Pak Henry jadi jatuh miskin. Nah, anak-anak Victory Kids tahu nggak? Ada tokoh Alkitab ya, yaitu murid Tuhan Yesus yang juga mempunyai sifat yang tamak. Anak-anak tahu siapa ya murid Tuhan Yesus yang tamak? Sudah ada yang tahu? Masih ada yang bingung? Kayaknya lo usah kasih petunjuk lagi deh. Ya, huruf pertama nama murid Yesus tersebut. Huruf pertamanya adalah Y. Ayo, huruf keduanya U. Huruf ketiganya D. Udah mulai ada yang bisa menebak? Huruf keempatnya A. Huruf terakhir yang kelima S. Coba anak-anak baca. Iya benar, Yudas. Lebih tepatnya Yudas Iskariot. Ya, ia adalah murid yang mengkhianati Yesus. Nah, anak-anak mungkin masih ingat ya cerita tentang Yudas Iskariot pada saat Paskah. Yuk kita buka lagi yang ada Alkitabnya, kita buka kitab kita, yaitu dalam kitab Matius pasal 26 ayat 14 sampai 15. Nah, di sana diceritakan Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala. Yudas bermaksud menyerahkan dan menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Yudas mendapatkan bayaran sebanyak 30 uang perak dari imam-imam kepala tersebut. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Di Taman Getsemani, Yudas pura-pura mencium Yesus sebagai tanda bagi para tentara dan imam-imam kepala untuk menangkap Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Pada waktu Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah ia. Lalu Yudas ingin mengembalikan uang 30 perak itu yang ia terima sebelumnya dari imam-imam kepala. Tetapi imam-imam kepala dan tua-tua tidak mau menerimanya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu Yudas pergi dari situ dan menggantung diri. Wah, tragis sekali ya hidupnya Yudas. Victory Kids, pelajaran dari firman Tuhan hari ini yang boleh kita ambil adalah kita tidak boleh hidup tamak, apalagi sampai mengorbankan orang lain. Ya, kira-kira bagus nggak ya sifat tamak itu? Gak bagus, gak baik. Sifat tamak sama dengan sifat serakah. Ya, itu adalah sifat yang tidak baik. Nah, kita sudah belajar dari kisah Alkitab. Karena ketamakannya, Yudas tega mengkhianati Yesus yang adalah gurunya sendiri. Demi uang 30 keping uang perak, ia mengorbankan Yesus dan berakhir tragis dengan bunuh diri. Sama dengan cerita pertama yang tadi kita tonton juga, yaitu cerita tentang Henry tukang susu. Karena keserakahannya, karena ketamakannya, ia mengorbankan kesehatan dan keselamatan para penduduk desa.
ia tega mencampurkan susu sapinya dengan air sungai yang belum tentu sehat, ya. Nah, akhirnya pun juga tidak baik. Orang-orang jadi tidak mau beli lagi susu dari Pak Henry. Karena keserakahannya justru ia menjadi miskin. Nah, anak-anak Victory Kids, sifat tamak bukan saja bisa kita lakukan terhadap uang saja. Bukan tamak kepada uang aja. Kita bisa juga punya sifat tamak kepada hal-hal yang lain. Ada yang tahu? Contohnya apa? Sifat tamak akan yang lain. Langsung kasih contoh ya. Misal nih, demi nilai yang bagus, ya, karena kita mau nilai kita bagus terus. Nah, kita rela mencontek hasil ujian dari teman yang lain. Ketahuan sama guru, akhirnya guru menghukum. Selain kita yang dihukum, juga teman yang kita contek tadi, ya. Yang kedua, misalnya kita tamak akan apa ya? Oh, misal nih, kita punya mainan, adik kita punya mainan, kakak kita juga punya mainan. Wah, kita nggak puas dengan mainan kita sendiri, ya. Kita mau juga nih mainan adik kita mau mainan kakak kita juga, atau mungkin mau mainan teman kita yang lain. Akhirnya kita rebut paksa mainan orang lain. Lalu bertengkar berkelahi dengan adik, kakak, atau teman. Nah, kira-kira bagus nggak anak-anak kalau kita rebut mainan orang lain? Gak bagus ya, akhirnya bermain jadi tidak menyenangkan. Ya, ujung-ujungnya wah kita dimarahi sama orang tua. Ayo, apalagi sifat tamak yang lain yang mungkin tanpa kita sadari kita lakukan di rumah. Nah, misal nih, orang tua ada beli makanan kesukaan anak-anaknya. Bagi untuk kita, bagi untuk kakak kita, bagi untuk adik kita. Lalu dimakan. Ternyata tidak puas, mau lagi, pengen lagi makanannya. Lalu rebut paksa juga, minta dengan paksa dari adik atau kakaknya. Ya, akhirnya adiknya jadi nangis, kakaknya jadi marah, lalu berkelahi lagi. Nah, bagaimana anak-anak? Boleh nggak kita merebut paksa makanan atau barang milik orang lain? Nggak boleh ya. Ya, sifat tamak bisa menyebabkan kita dimarahi. Bisa menyebabkan kita juga berdosa. Ya, jadi hari ini kita boleh belajar satu hal yang tidak baik, yaitu jangan tamak, jangan serakah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mensyukuri apa yang kita punya. Ya, nikmati apa yang sudah kita dapatkan, baik itu mainan ataupun makanan. Ya, anak-anak, seperti ayat hafalan kita hari ini, anak-anak Victory Kids boleh buka ya, ambil Alkitabnya. Alkitabnya jangan disimpan saja di rumah. Yuk, langsung aja kita semua ambil Alkitabnya. Dan kita buka ayat hafalan kita. Lukas pasal 12 ayat 15. Lukas pasal 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Oke, anak-anak Victory Kids, ini adalah ayat hafalan kita. Lause Christine harap anak-anak Victory Kids bisa menghafalnya. Ya, nanti boleh rekam videonya dan kirimkan ke Lause masing-masing crossnya. Ya, nah di sini kita boleh ingat-ingat akan firman Tuhan. Ya, kita tidak boleh tamak. Kita harus selalu bersyukur
akan apa yang sudah kita miliki. Jangan sampai karena ketamakan kita mencelakai orang lain. Ya, kita tega mengkhianati teman kita. Bahkan kita rela berkelahi atau bertengkar dengan saudara-saudara kita. Baiklah anak-anak Victory Kids, kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar tentang Yudas Iskariot yang tamak akan uang sehingga tega mengkhianati Yesus. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur akan apa yang kami miliki. Biarlah kami juga boleh mengasihi orang lain, saudara kami ataupun teman-teman kami. Biarlah kami boleh saling berbagi dan menjauhi sifat tamak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan senantiasa dalam sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan lewat pekerjaan, lewat usaha, papa dan mama. Kita akan memberikan persembahan, anak-anak dapat meminta tolong kepada papa dan mama untuk boleh mentransfer ke rekening gereja di bawah ini dan diberi kode Victory Kids. Atau anak-anak dapat memasukkannya dalam amplop dan dibawa ke gereja setiap hari Senin pada pukul 10 sampai pukul 12 siang. Sambil anak-anak mempersiapkan persembahan ataupun bagi papa dan mama yang ingin mentransfer, kita akan mengangkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Victory Kids, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh melakukan ibadah mulai dari puji-pujian sampai mendengarkan firman hingga kami memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan kami Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Biarlah persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi ucapan syukur kami akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami, biarlah kami boleh terus mengingat akan firman Tuhan yang boleh kami dapatkan hari ini. Kami boleh belajar untuk hidup rendah hati, untuk hidup selalu bersyukur dan tidak tamak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa minta tolong kepada papa, mama untuk boleh mendokumentasikannya. Dan anak-anak bisa mengirimkan kepada Lause Cross masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.